warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar bersama pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Sehat itu penting. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mari kita mulai belajar bersama-sama. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mencermati teks bacaan yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis konsep-konsep teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran, paling sedikit 3 dengan benar. Yang ketiga, berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks non-fiksi secara tepat. Yang keempat, berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat, siswa menyimpulkan isi dari teks bacaan secara tepat. Yang kelima, dengan berdiskusi dengan kelompok, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Yang keenam, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang ketujuh, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu memahami petunjuk pembuatan suatu karya dengan jelas. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya secara benar. Baiklah, itu beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan belajar bersama agar kita dapat memahami pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelum kita belajar, kita akan membaca dulu di sini. Bu Guru mempunyai sebuah teks non-fiksi. Anak-anak Bu Guru minta untuk dibaca, dipahami. Kemudian kita akan sama-sama menentukan gagasan pokok serta informasi penting apa saja yang terdapat pada di setiap paragraf yang ada dalam bacaan teks non-fiksi berikut ini. Mari kita sama-sama melihat, menyimak, dan memahami bacaan teks non-fiksi. Teks non-fiksi yang akan kita baca berjudul ekosistem. Ya, yuk paragraf pertama. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas sebuah bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup disebut lingkungan, terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Tugas anak-anak, tuliskan dalam buku pelajaranmu apa gagasan pokok pada paragraf pertama ini. Kemudian informasi penting apa yang kalian peroleh pada paragraf pertama ini. Bu Guru beri waktu 2 menit ya. Yuk, kalian tulis dulu sebelum kita ke paragraf kedua.
Oke, kita ke paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Tugas anak-anak berikutnya, tentukan lagi gagasan pokok pada paragraf kedua ini dan tuliskan informasi penting apa yang anak-anak peroleh pada paragraf kedua ini. Bu Guru beri waktu 2 menit lagi dimulai dari sekarang. Baik, kita ke paragraf ketiga. Sudah selesai bukan anak-anak? Ya, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Masih sama tugas anak-anak, tentukan gagasan pokok dan informasi penting pada paragraf ketiga. Dimulai dari sekarang. Oke, kita ke paragraf selanjutnya. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Yuk, kalian tentukan lagi gagasan pokok dan informasi pentingnya. Di buku tugas nanti kita akan cocokkan bersama-sama. Baik anak-anak, kita sudah membaca paragraf demi paragraf pada bacaan teks non-fiksi, sudah menentukan gagasan pokok dan informasi penting. Nah, sekarang setiap hari kalian tentu memerlukan makanan bukan untuk mendapatkan energi? Demikian juga dengan hewan. Akan tetapi, hewan memiliki jenis makanan tertentu. Ada hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Ada juga hewan yang makanannya berupa hewan lain. Kemudian setelah ini anak-anak membaca teks bacaan yang berjudul jenis makanan hewan yang ada di buku siswa dengan seksama. Kemudian setelah itu coba buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks bacaan di atas. Ingat, saat membuat pertanyaan selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulislah pertanyaan kalian tersebut pada selembar kertas dengan format sebagai berikut. Ya, kita akan belajar jenis makanan hewan. Nah, ini bacaannya. Jenis makanan hewan. Anak-anak bisa membaca paragraf di sini. Oke, ada 3 paragraf. Kemudian anak-anak tuliskan kalimat tanya yang jawabannya sesuai dengan
bacaan yang ada dalam teks bacaan non-fiksi berjudul Jenis Makanan Hewan berikut ini. Bu Guru beri waktu 5 menit ya, Dek. Dimulai dari sekarang. Baiklah, setelah anak-anak belajar membuat kalimatannya, sudah ditulis di buku tugas. Jangan lupa nanti kalian beri tanda tanya pada bagian belakang. Yuk kita belajar berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Bahasa Latinnya herba yang berarti rumput dan tumbuhan hijau, sedangkan forare yang berarti melahap atau mengunyah. Hewan apa sajakah yang memakan tumbuhan? Contoh hewan pemakan tumbuhan adalah sapi, kambing, kerbau, kelinci, dan kuda. Untuk yang kedua, hewan karnivora. Karnivora adalah hewan memakan hewan lain. Untuk bahasa Latinnya, karni yang berarti daging dan forare yang artinya melahap atau mengunyah. Hewan apa sajakah yang memakan hewan lain? Contoh hewan yang memakan hewan lain adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan macan. Yang ketiga, omnivora adalah hewan pemakan segala. Bahasa Latinnya omni yang berarti semua, forare yang berarti melahap atau mengunyah. Jadi, omnivor selain makan daging juga makan tumbuhan. Hewan omnivora contohnya ayam, tikus, beruang, dan bebek. Baik, selanjutnya. Herbivora. Tadi sudah dijelaskan bahwa herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, di sini Bu Guru mempunyai beberapa contoh gambar. Ada gajah, kelinci, jerapah, sapi, kuda. Ya, di sini adalah hewan-hewan yang memakan tumbuhan atau bisa juga rumput. Kemudian selanjutnya hewan karnivora. Karnivora ada ikan, macan, serigala, burung elang, singa, ya. Hewan-hewan tersebut memakan daging atau hewan lainnya. Karena itu disebut hewan karnivora. Karena mereka mempunyai gigi taring yang tajam yang berguna untuk memotong makanannya. Selanjutnya yang terakhir, hewan omnivora. Hewan omnivora ini adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan, atau disebut juga hewan pemakan segalanya, karena dia memakan daging, memakan tumbuhan, memakan sayur, memakan hewan-hewan mentah, hewan-hewan lainnya, sehingga disebut hewan omnivora. Contohnya ada babi, gorila, kera, burung gagak, orang utan, dan angsa. Yuk, kita berlatih yuk. Setelah tadi kita belajar, kita akan berlatih menjawab pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. Kalian tulis jawabannya di buku tugas kalian masing-masing ya, Nak. Nomor 1, sebutkan minimal 2 perbedaan antara herbivora, karnivora, dan omnivora. Ayo dikerjakan dulu. Nomor 1 nanti kita bahas bersama-sama.
Oke, sudah selesai. Siapa ya yang sudah selesai? Kalian cocokkan ya jawabannya ya. Perbedaan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora terletak pada bentuk giginya. Hewan herbivora memiliki gigi geraham yang berguna untuk mengunyah, sedangkan karnivora memiliki gigi taring untuk memotong makanan, dan omnivora memiliki gigi geraham, juga gigi seri dan taring yang berguna untuk memakan makanannya. Yang kedua, tentu saja perbedaannya terletak pada jenis makanannya. Herbivora memakan rumput, karnivora memakan daging, dan omnivora memakan segalanya. Yuk, yang kedua, coba carilah gambar susunan gigi manusia. Berdasarkan susunan dan bentuk giginya, apakah manusia termasuk golongan herbivora, karnivora, dan omnivora? Nah, untuk soal yang kedua, setelah ini nanti anak-anak bisa mencari gambarnya, kemudian ditempel di buku tugas kalian masing-masing. Baik, kita belajar selanjutnya. Iya, pelajaran selanjutnya adalah pelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga yang akan kita belajar bersama-sama di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini, Bu Guru cukupkan sekian. Jangan lupa tugasmu mencari gambar yang menunjukkan susunan bentuk gigi manusia. Setelah ditemukan, kalian gunting dan kalian tempel di buku tugas kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa senantiasa menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah.